Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Reviliana. Saya dari Prodi Neuropsikologi semester 3. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, di mana soal itu yaitu bagaimana job analisis dapat digunakan untuk merancang program pengembangan karyawan. Job analisis adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang tugas-tugas, tanggung jawab, keterampilan, kompetensi, dan karakteristik lain yang terkait dengan suatu posisi dalam organisasi. Ketika digunakan dengan tepat, job analisis ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk merancang program pengembangan karyawan yang efektif. Nah, selain itu, job analisis ini juga memungkinkan organisasi untuk merekrut karyawan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kemudian, organisasi juga dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga karyawan ini memiliki keterampilan dengan jenjang karir yang jelas. Nah, di bawah ini saya akan menjelaskan ada beberapa rancangan atau program yang dapat menjadi pengembang karyawan, yaitu yang pertama di sini ada identifikasi kebutuhan karyawan. Identifikasi kebutuhan karyawan itu yang pertama yaitu ada job analisis, membantu mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam posisi tersebut. Ini termasuk keterampilan teknis, manajerial, interpersonal, dan lainnya yang relevan dengan peran tersebut. Yang kedua ada pemetaan keterampilan dan kompetensi, yaitu berdasarkan hasil job analisisnya Anda tuh dapat membuat peta keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi dalam organisasi. Pemetaan ini membantu menentukan di mana karyawan berada dalam hal keterampilan yang dibutuhkan dan di mana ada kesenjangan yang perlu diatasi melalui pengembangan sehingga yang kita inginkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu merancang program pelatihan. Dengan memahami persyaratan pekerjaan dari job analisis, Anda dapat merancang program pelatihan yang sesuai. Misalnya nih, jika analisis pekerjaan menunjukkan bahwa keterampilan manajerial itu diperlukan, program pelatihan dapat fokus pada pengembangan kepemimpinan, manajemen waktu, atau kemampuan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu penyesuaian program dengan tujuan organisasi. Job analisis membantu memastikan bahwa program pengembangan karyawan sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Anda dapat menyesuaikan fokus pengembangan untuk mendukung inisiatif organisasi yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan bisnis. Nah, yang kelima yaitu evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Job analisis ini memungkinkan Anda untuk menetapkan standar kinerja yang jelas berdasarkan kompetensi yang diperlukan. Ini memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih objektif dan membantu menekankan efektivitas program dan pengembangan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang keenam yaitu ada identifikasi karyawan yang berpotensi. Nah, kenapa ada identifikasi yang berpotensi? Ini dengan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan pekerjaan melalui job analisis, kita dapat mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut dalam peran atau untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Ini memungkinkan untuk mengalokasi sumber daya pengembangan dengan lebih efisien lagi. Contohnya yang dalam implementasi yaitu di sini misalnya sebuah perusahaan teknologi memiliki job analisis untuk posisi pengembang perangkat lunak. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa keterampilan yang dibutuhkan termasuk pemrograman, beribet, analisis sistem dan kemampuan bekerja dalam tim. Berdasar ketemuan ini, perusahaan itu merancang program pengembangan mencakup kursus pelatihan teknis lanjutan, pelatihan dalam metodologi pengembangan perangkat lunak terbaru, serta pelatihan dan kemampuan komunikasi dalam kolaborasi tim. Dengan menggunakan job analisis sebagai landasannya, program ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan kunci yang dibutuhkan untuk posisi pengembangan perangkat lunak.
Evaluasi kinerja juga dilakukan berdasarkan pencapaian dalam menguasai keterampilan yang diidentifikasi, sehingga memastikan bahwa program pengembangan ini tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan dan kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Nah, demikian job analysis. Dengan demikian, job analysis ini bukan hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persyaratan pekerjaan, tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam merancang dan mengevaluasi program pengembangan karyawan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin demikian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.